Sang Mutiara dari Priangan Timur. Itulah sebutan bagi Tasikmalaya. Selain itu seringkali dijuluki pula sebagai kota santri atau kota 1000 pesantren, karena memiliki lebih dari 1000 pondok pesantren dengan lebih dari 80.000 santri. Hal tersebut menjadi faktor pendukung potensi yang sangat besar sebagai sumber keilmuan dan spiritual Islam di daerah yang terkenal sebagai destinasi wisata perbukitan yang menarik, sehingga memiliki julukan kota 1000 bukit. Salah satu sumber dari pusat ilmu keagamaan yang tersohor di Tasikmalaya tersebut adalah Pondok Pesantren Idrisiyah. Pondok Pesantren Idrisiyah berdiri sejak tahun 1932 Masehi. Pesantren ini berlokasi di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Idrisiyah merupakan sebuah pergerakan dan bimbingan Islam yang bermanhaj tarekat, yang mengintegrasikan kepemimpinan dalam tradisi tarekat dengan prinsip manajemen profesional. Manhaj tarekat ini menitik beratkan kepada 3 dasar ajaran Islam, yaitu tauhid dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, fikih yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad ulama. Manhaj tarekat ini juga menitik beratkan kajian keilmuan tauhid, fikih, serta tasawuf, dengan mengedepankan tasawuf amali yang berorientasi kepada tazkiyah an-nafs, pembersihan jiwa, tasfiyah al-qalb, pembeningan hati, dan tahsib al-akhlaq, membangun akhlakul karimah. Tarekat Idrisiyah dibawa ke Indonesia oleh Syekh Akbar Abdul Fattah melalui rangkaian perjalanan panjang pencarian sosok wali mursyid yang diisyaratkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Sejak dibawa oleh Syekh Akbar Abdul Fattah pada tahun 1932, tarekat ini sudah mengalami 4 masa kepemimpinan. Sejak tahun 2010, tampuk pimpinan tarekat dipegang oleh Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Pusat kegiatan berada di Tasikmalaya dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia hingga luar negeri. Ada satu keunikan di Pondok Pesantren Idrisiyah ini, yaitu dengan berdirinya sebuah masjid yang sangat megah dengan interior yang sangat menarik pula, dan ternyata masjid itu syarat dengan angka 3. Anggaran pembangunan menghabiskan 33 miliar. Dibangun di atas tanah seluas 33 kali 33 meter. Luas bangunannya 33 kali 33 kali 33. Serta pembangunan selesai dalam waktu 3 tahun. Tentunya ada satu pertanyaan yang cukup mendalam, apa filosofi angka 3 ini di pesantren Idrisiyah ini? Kenapa serba angka 3? Ternyata hal ini merupakan penggabungan dari iman, ihsan, serta Islam. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ini? Filosofi angka 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Idrisiyah atau Pondok Pesantren Idrisiyah telah ada di Indonesia dari tahun 1932 dengan muassis awal yaitu Syekh Akbar Abdul Fattah. Bagaimana hubungan antara iman, ihsan, serta Islam? Sejak dibawa ke Indonesia, Pondok Pesantren Idrisiyah bermanhaj thariqah sufiyah, di mana lebih mengedepankan kepada tasawuf amali yang konsentrasi kepada bagaimana mengamalkan ajaran Islam secara kafah dengan mengamalkan rukun agama yang 3, iman, Islam, dan ihsan, tauhid, fikih, dan tasawuf. Sehingga dalam seluruh aktivitas di Pondok Pesantren Idrisiyah, ruhnya adalah tasawuf yang konsentrasinya lebih kepada pembinaan hati manusia. Hati yang baik akan melahirkan perilaku yang baik. Hati yang buruk akan melahirkan perilaku yang buruk. Itulah konsentrasi tasawuf yang objek kajiannya adalah pergerakan hati manusia. Tarekat Idrisiyah memiliki 4 bidang utama. A. Dakwah Islamiyah. B. Pendidikan Islam. C. Ekonomi keumatan. D. Sosial kemasyarakatan. Pertama, bidang dakwah yang mengusung nilai-nilai Islam simpatik, simple, praktis, dan komprehensif yang diselenggarakan melalui organisasi Majelis Ketarekatan, Koordinator Zawiyah, dan DKM Masjid Al-Fattah. Kedua, bidang pendidikan, mencakup diantaranya pesantren, pendidikan prasekolah atau PAUD,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ketiga, ekonomi keumatan atau bisnis corporation. Di antaranya Kopotren Fathiah memiliki berbagai unit usaha dengan merek Kini. Keempat, sosial kemasyarakatan, di antaranya melalui Lazis Agnia Care, Sufis Organisasi Kepemudaan, Hadijiyah Organisasi Muslimah, LPKS, Lembaga Pembinaan Keluarga Sejahtera, dan LBHI, Lembaga Bantuan Hukum Idrisiyah. Tarekat Idrisiyah mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam secara komprehensif atau kafah, dengan memadukan aspek lahir dan batin. Oleh karenanya, pergerakannya memperlihatkan model atau potret kehidupan madani, di mana seluruh sektor kehidupan umat menjadi hidup, berkembang, dan terintegrasi. Ajaran yang dikembangkan Ponpes Idrisiyah adalah ajaran tasawuf dengan menggunakan metode manhaj nubuwah. Pada masa kepemimpinan kedua, Al-Syekh Al-Akbar Muhammad Dahlan, 1974 Masehi, sarana pendidikan formal mulai dikembangkan dengan mendirikan TPA atau TKA, Madrasah Diniyah Alawiyah atau MDA, Madrasah Thanawiyah atau MTS, dan Madrasah Aliyah atau MA. Fathiah Idrisiyah, di samping sarana pendidikan informal tahasus atau pesantren, di bawah naungan Yayasan Al-Idrisiyah, bidang-bidang kegiatan pesantren tidak saja berupa sektor pendidikan atau dakwah yang berorientasi pada sisi keakhiratan, tetapi juga pengembangan bidang-bidang usaha untuk mendukung kebutuhan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitarnya. Apa saja fasilitas dan ekstrakurikuler yang ada di Ponpes ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Idrisiyah Tasikmalaya merupakan lembaga pendidikan yang konsen terhadap pembentukan akhlakul karimah. Konsep pendidikan yang digunakan di Pondok Pesantren Idrisiyah adalah konsep tasawuf atau konsep akhlakul karimah, pembentukan akhlakul karimah. Setelah akhlaknya baik, barulah dibina kecerdasannya. Setelah kecerdasannya baik, barulah di sana ada terbentuk peserta didik yang mandiri. Jadi mandiri adalah akibat dari akhlak yang baik dan cerdas, sehingga santri-santri di Pondok Pesantren Idrisiyah akan terbentuk santri-santri yang mandiri. Dengan adanya pengembangan potensi bisnis di pondok pesantren, bagaimana dampak terhadap masyarakat sekitar pesantren? Pergerakan ekonomi di Pondok Pesantren Idrisiyah memang terus dikembangkan. Ini tujuannya untuk menopang pergerakan-pergerakan lain yang ada di Pesantren Idrisiyah, termasuk pendidikan dan dakwah. Sehingga pendidikan fokus kepada proses pendidikan itu sendiri. Tujuannya tidak profit oriented, tapi benar-benar fokus terhadap proses pendidikan. Ekonomi inilah yang menopang pergerakan dari pendidikan dan dakwah. Sesuai dengan visi misi Lembaga Pendidikan Idrisiyah, bahwa visi Lembaga Pendidikan Idrisiyah adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang mampu melahirkan peserta didik yang berakhlakul karimah, berkecerdasan multi dan mandiri. Maka targetnya adalah bisa menjadi kader-kader yang mandiri, memberikan manfaat untuk umat. Ilmu yang didapatkan di Pondok Pesantren Idrisiyah benar-benar bermanfaat untuk umat pada umumnya. Ekonomi merupakan salah satu dari 4 bidang utama yang dikembangkan di Ponpes Idrisiyah. Koperasi pesantren di Idrisiyah, yakni Kopotren Fathiah, memiliki berbagai unit usaha dengan merek Kini. Selain koperasi, terdapat juga beberapa badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Tercatat lebih dari 30 unit usaha dikembangkan di pesantren Idrisiyah. Dikelola secara profesional diantaranya perdagangan, perikanan, produksi,
kuliner. Fashion, sektor jasa seperti keuangan syariah, travel, properti, usaha-usaha tersebut tidak terlepas dari semangat persatuan dan manajemen organisasi yang cukup baik di internal pondok pesantren, sehingga unit bisnis yang ada dapat berjalan dengan sangat baik. Selain itu, keunikan unit usaha pesantren ini yaitu memadukan antara pasar tradisional dengan pasar modern, memadukan manajemen profesional dengan manajemen ilahiyah dan unsur tasawuf yang begitu kental, sehingga salah satu contohnya unit usaha dan produk pesantren dikenal secara luas dengan nama Udang Sholawat dan juga dikenal sebagai Sufipreneur. Unit usaha pesantren Idrisiyah pernah mendapatkan penghargaan koperasi terbaik tingkat nasional tahun 2006 dan Bakti Koperasi dan UKM tahun 2018 tingkat nasional, dan beberapa penghargaan lokal lainnya. Bagaimana kegiatan usaha atau unit usaha yang dimiliki pesantren? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Pondok Pesantren Idrisiyah kami bukan hanya menjalankan program-program di sektor dakwah dan pendidikan, tapi kami juga menjalankan di sektor perekonomian. Dan adapun kenapa ini dilakukan, karena kami punya misi untuk membantu sektor-sektor yang lain, ya, khususnya bagi dakwah dan pendidikan, sehingga bisa menjadi motor penggerak bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Apa saja produk hasil produksi yang dihasilkan oleh pesantren? Alhamdulillah, kami memiliki lebih dari 40 unit sektor usaha, diantaranya di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, bahkan kami juga memiliki sektor usaha di bidang properti. Berapa volume perdagangan setiap hari dan digunakan untuk apa hasil dari usaha tersebut? Alhamdulillah, kami memiliki unggulan yaitu di sektor perikanan, khususnya tambak udang yang kami beri nama Kini Faname. Jadi kami punya misi, cita-cita bahwa ciri khas dari Pondok Pesantren Idrisiyah itu ada di sektor aquaculture. Seberapa besar kontribusi hasil usaha pesantren untuk membiayai keuangan pesantren? Kami berharap ya bahwasanya apa yang kami lakukan ini pertama-tama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kenyataannya kami telah melakukan lebih dari 50%, ya. Hasil yang kami dapatkan semua kami kontribusikan bagi kegiatan dakwah dan pendidikan. Salah satu keberhasilan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi berbasis pesantren telah dibuktikan Pondok Pesantren Fatihah Idrisiyah, Pagendingan Kabupaten Tasikmalaya, yang sukses mengembangkan bisnis syariah untuk kemandirian ekonomi pesantren. Bisnis pondok pesantren dikelola secara profesional sehingga memberikan hasil yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pondok pesantren. Lebih dari 30 unit usaha dikembangkan di pesantren Idrisiyah, dikelola di bawah Kopontren Idrisiyah. Salah satu unit usaha yang berkembang pesat serta memberikan kontribusi yang cukup besar adalah Kini Fanim, yaitu unit usaha pengolahan tambak udang di pesisir pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Tambak udang ini dikelola oleh santri Ponpes Idrisiyah dengan melibatkan warga sekitar.
Kini Vanim mengelola tambak seluas 12 hektar yang terbagi dalam 42 kolam dengan sistem pengolahan yang sudah modern. Setiap bulan diperkirakan menghasilkan panen sekitar 30 ton udang Vanim. Udang Vanim dijual kepada perusahaan di Tangerang dalam bentuk udang segar. Melihat perkembangan usaha Kini Vanim yang berkembang dengan baik ini, Bank Indonesia berupaya memberikan bantuan dalam bentuk mini plan pengolahan udang. Melalui mini plan ini diharapkan Kini Vanim tidak hanya menjual udang segar, tetapi juga bisa mengolah udang menjadi udang bersih dalam bentuk beku. Di sisi lain, Bank Indonesia Tasikmalaya bekerja sama dengan REDEF memberikan pelatihan ekspor yang dilaksanakan selama 3 bulan. Diberikan materi terkait administrasi, legal formal, serta tata cara pemasaran ekspor dan teknik pemasaran. Pesantren Idrisiah juga diikutsertakan mengikuti pameran pada Trade Expo Indonesia TEI 2019 di ICA BSD dan ISEF di GCC Jakarta. Pada kegiatan ini, Pesantren Idrisiah memperkenalkan produk udang Vanim kepada calon buyer dari luar negeri. Selain itu, Ponpes Al Idrisiah juga diberikan pendampingan sertifikasi halal, pendampingan pencatatan transaksi keuangan pesantren. Apakah ada bentuk kegiatan kolaborasi atau pemberdayaan yang bekerja sama dengan pihak, lembaga, atau otoritas? Kolaborasi itu menjadi hal yang penting, apalagi di era sekarang, gitu kan. Kita harus beradaptasi dan penting juga untuk berkolaborasi. Nah, diantaranya melalui Bank Indonesia, kita dibina bagaimana beberapa kegiatan bisnis kita, diantaranya tambak udang Vaname, di mana awalnya kita hanya budidaya saja. Kemudian kita didorong untuk bagaimana bisa melakukan trading langsung, bahkan diharapkan bisa ekspor ke luar negeri. Kerjasama dengan pesantren lain untuk pengembangan kemandirian ekonomi pesantren lain? Kerjasama yang dibangun baik dengan perusahaan-perusahaan, dengan pengusaha dan sebagainya, tentu yang tidak kalah penting adalah kerjasama antar pesantren. Di mana pondok-pondok pesantren itu bukan hanya sebatas silaturahmi saja, akan tetapi saling belajar, berkolaborasi bagaimana mewujudkan Islam yang kafah, pondok pesantren bisa mandiri. Apa harapan pesantren ke depannya terkait pengembangan pesantren dan usaha pesantren itu sendiri? Kolaborasi yang sudah dibangun antara 1, 2 pesantren, 10, 100 pesantren ini luar biasa. Maka harapan dari kami Pondok Pesantren Idrisiah, mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini, maka ini menjadi kekuatan umat yang luar biasa.